Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Hendriati, mahasiswi Pendidikan Komputer kelas A dengan NIM 2505176031. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan cara membuat database sederhana menggunakan MySQL melalui aplikasi exam dan Command Prompt atau CMD. Tujuan dari tutorial ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pemrograman database, sekaligus agar kita memahami langkah dasar dalam membangun database, mulai dari instalasi, aktivasi server, hingga pembuatan tabel dan pengisian data. Sebelum kita masuk ke tahap teknis menggunakan MySQL melalui exam dan Command Prompt, saya ingin memberitahu terlebih dahulu konsep dasar dari basis data. Basis data bukan hanya sekedar tempat menyimpan data, tetapi sebuah sistem yang terorganisasi hingga data bisa diakses, diolah, dan dimanfaatkan dengan cepat serta efisien. Kemudian, kita akan menggunakan MySQL. MySQL adalah sebuah database management system atau DBMS, yaitu perangkat lunak yang berfungsi sebagai mesin untuk mengolah data. Dengan MySQL, kita bisa membuat database, tabel, menyimpan data, mencari data, bahkan memanipulasi data dengan perintah SQL. Kemudian kita akan menggunakan CMD atau Command Prompt. CMD ini adalah terminal di Windows yang memungkinkan kita mengetikkan perintah langsung ke sistem. Dalam konteks database, CMD ini berfungsi sebagai pintu masuk untuk berkomunikasi dengan MySQL. Selanjutnya kita akan masuk ke cara pembuatan database. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuka aplikasi exam Control Panel. Setelah aplikasi terbuka, aktifkan layanan Apache dan MySQL dengan menekan tombol Start. Apache berfungsi sebagai web server, sedangkan MySQL adalah server database yang akan digunakan untuk menyimpan dan mengelola data. Setelah kedua layanan aktif, buka Command Prompt atau CMD di Windows dengan menekan tombol Windows plus R, lalu ketik CMD dan tekan Enter. CMD ini akan menjadi tempat kita mengetikkan perintah untuk berinteraksi langsung dengan MySQL. Selanjutnya, masuk ke folder MySQL yang ada di exam dengan perintah sebagai berikut. Perintah ini digunakan untuk berpindah ke direktori tempat pemrograman MySQL berada. Kemudian, login ke MySQL dengan mengetik MySQL -u root -p. Perintah ini berarti kita masuk ke MySQL sebagai pengguna root. Karena saya masih menggunakan password default kosong, saya cukup tekan Enter. Setelah berhasil masuk, saya akan langsung membuat database baru dengan perintah create database db mahasiswa. Untuk melihat database yang baru saja dibuat atau yang sudah ada, dapat menggunakan perintah sebagai berikut, yaitu show databases. Hasil dari perintah di atas akan menampilkan semua database yang sudah ada di MySQL. Untuk database DB mahasiswa yang baru saya buat sudah tersedia di sini. Untuk mulai bekerja di dalam database tersebut, kita harus mengaktifkan database-nya dulu menggunakan perintah use db_mahasiswa_2. Perintah ini berarti kita memilih database DB mahasiswa sebagai tempat penyimpanan tabel dan data. Selanjutnya, saya akan membuat tabel mahasiswa dalam database DB mahasiswa dengan perintah sebagai berikut. Perintah create tabel mahasiswa digunakan untuk membuat sebuah tabel baru bernama mahasiswa di dalam database. Tabel ini berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan informasi data mahasiswa.
Di dalam tabel ini terdapat beberapa kolom. Kolom no atau nomor di sini berfungsi sebagai nomor identitas mahasiswa. Tipe datanya adalah bilangan bulat atau integer dengan maksimal berisi 3 digit. Kata kunci not null berarti kolom ini wajib diisi, tidak boleh kosong. Ditambah lagi kolom ini dijadikan sebagai primary key sehingga nilainya itu harus unik dan menjadi penanda utama setiap baris data. Kemudian kolom mahasiswa. Kolom ini menyimpan nama lengkap mahasiswa dalam bentuk teks dengan panjang maksimal 50 karakter. Kolom NIM menyimpan nomor induk mahasiswa dalam bentuk teks dengan panjang maksimal 20 karakter. Kolom jenis kelamin hanya bisa diisi dengan salah satu dari dua pilihan antara L untuk laki-laki atau P untuk perempuan. Enum di sini digunakan agar data lebih konsisten dan tidak ada nilai lain yang masuk. Kolom prodi menyimpan nama jurusan mahasiswa. Nilai dibatasi hanya pada 6 pilihan yang sudah ditentukan, yaitu komputer, biologi, fisika, kimia, geografi, atau matematika. Dengan enum, data jurusan jadi lebih terkontrol. Jika inputnya tidak sesuai pilihan, maka hasilnya bisa jadi kosong, default, atau bahkan error tergantung pada pengaturan server. Kemudian, kolom alamat ini menyimpan informasi alamat mahasiswa dalam bentuk teks dengan panjang maksimal 50 karakter. Kolom ini fleksibel untuk menampung variasi alamat karena di sini saya menggunakan varchar. Selanjutnya, untuk melihat tabel mahasiswa sudah benar-benar ada atau belum, kita bisa gunakan perintah show tables. Untuk melihat struktur tabel mahasiswa secara lebih detail, kita gunakan perintah des mahasiswa. Setelah itu, kita akan menambahkan data ke dalam tabel dengan menggunakan perintah sebagai berikut. Perintah insert into mahasiswa digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam tabel mahasiswa. Di dalam kurung kita menuliskan nama-nama kolom yang akan diisi, yaitu no atau nomor, nama mahasiswa, NIM, jenis kelamin, dan prodi, serta alamat. Nah, bagian values ini berisi nilai-nilai yang sesuai dengan urutan kolom tersebut. Kita juga bisa mengganti nama tabel dengan menggunakan perintah rename table mahasiswa to data mahasiswa. Tabel yang sebelumnya bernama mahasiswa saya ubah menjadi data mahasiswa. Kita coba lihat apakah sudah terganti atau belum. Nah, di sini sudah berhasil terganti untuk nama tabelnya. Kemudian, ketik perintah select from data mahasiswa untuk menampilkan seluruh isi tabel data mahasiswa. Dengan perintah ini, kita bisa memastikan apakah data mahasiswa sudah dimasukkan dan benar-benar tersimpan sesuai input. Untuk mengedit record table, gunakan perintah update data mahasiswa set alamat sama dengan Jalan Pramuka, where no sama dengan 1. Perintah ini digunakan untuk memperbarui data yang sudah ada. Nah, di bagian where ini memastikan hanya baris tertentu yang diperbarui, bukan seluruh tabel. Di sini, where no sama dengan 1 itu memastikan perubahan hanya berlaku untuk mahasiswa dengan no 1. Kita lihat di sini sudah terganti ya alamatnya. Yang terakhir, kita juga bisa mengubah struktur tabel, entah itu menambahkan kolom baru ataupun menghapus kolom. Yang pertama di sini saya akan menambahkan kolom baru. Gunakan alter table data mahasiswa add kolom tanggal lahir
varchar 8 not null. Perintah ini menambahkan kolom baru bernama tanggal lahir ke tabel data mahasiswa. Kita gunakan lagi perintah select from untuk melihat apakah struktur kolom yang baru saja kita tambahkan itu sudah benar-benar tersedia. Untuk menghapus kolom, kita gunakan perintah alter table data mahasiswa drop kolom tanggal lahir. Setelah berhasil, kita coba lihat lagi tabelnya. Sudah terhapus, artinya sudah berhasil. Dengan langkah-langkah tadi, kita sudah tahu cara bikin database mahasiswa, mulai dari mengaktifkan exam, membuat database di CMD, sampai mengelola tabel dengan perintah dasar seperti insert, select, update, rename, dan alter table. Dengan demikian, tutorial ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang cara membangun dan mengelola database sekaligus menjadi bekal untuk mengembangkan sistem informasi yang lebih kompleks di masa yang akan datang. Kita harus terus berlatih membuat tabel dan mengisi data dengan berbagai contoh agar semakin terbiasa. Semoga tutorial ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.